usaha tahunan KSU Sentra Arta Sejahtera tahun buku 2023 kita mulai. Namun sebelum acara dimulai, perkenankanlah kami bacakan susunan acara di sore hari ini. Acara yang pertama dari pembukaan dilanjutkan dengan pengantar Ketua KSU Sentra Arta Sejahtera dan selanjutnya sambutan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang yang nantinya akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Dinas. Untuk acara selanjutnya rapat anggota tahunan yang nantinya akan langsung dipimpin oleh Bapak Ketua KSU. Acara yang keempat, pemilihan dan pengesahan pengurus dan pengawasan masa bakti tahun 2024 sampai 2026. Acara yang kelima, doa sekaligus penutup. Untuk mengawali acara, marilah acara RAT KSU Sentra Arta Sejahtera sore hari ini kita awali dengan bacaan Ummul Quran dengan harapan acara ini nanti bisa berjalan lancar dan membawa berkah kepada kita semua selaku anggota KSU Sentra Arta Sejahtera. Al-Hadiyah wa fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dilanjutkan acara yang pertama, pengantar Ketua KSU Sentra Arta Sejahtera yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Guguh Priyono. Padanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang, Bapak Wahyudin Widodo SKMM. Yang terhormat Kabid Kelembagaan dan Pengawasan Ibu Yusnia Rahma SDMM. Yang saya hormati pengurus dan pengawas KSU Sentra Arta Sejahtera dan segenap anggota koperasi yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT dan atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan kita sebagai pengikutnya sepanjang zaman. Hadirin serta RAT yang saya hormati, pada hari ini adalah merupakan RAT yang ke-9 setelah koperasi kita mempunyai badan hukum. Untuk peraturan koperasi baru kami sampaikan bahwa untuk piutang tahun 2022 sebesar 2.168.816.000 rupiah. Untuk tahun 2023 sebesar 1.906.720.500 rupiah. Untuk simpanan anggota, jadi simpanan pokok, wajib dan sukarela untuk tahun 2022 sebesar 1.587.387.527 rupiah. Untuk tahun 2023 ada kenaikan sebesar untuk tahun 2023 sebesar 1.670.674.733 rupiah. Jadi untuk simpanan anggotanya ada kenaikan 106.287.206 rupiah. Untuk bunga pinjaman tahun 2022 sebesar 189.371.000 rupiah. Untuk tahun 2023 sebesar 194.572.000 rupiah. Untuk bunga pinjaman ada kenaikan 5.201.000 rupiah. Untuk SHU
tahun 2022 sebesar Rp174.946.541 untuk 2023 sebesar Rp180.616.659. Untuk SCU tahun ini ada kenaikan Rp5.060.118. Hadirin serta RAT yang saya hormati, untuk yang terakhir pada RAT tahun buku 2023 ini, masa kerja pengurus dan pengawas periode tahun 2021 sampai dengan 2023 telah habis. Untuk itu nanti diadakan pemilihan pengurus dan pengawas baru masa bakti 2024 sampai dengan 2026 tahun ini. Di sini saya atas nama pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menjalankan tugas masih terdapat banyak kekurangan, dan untuk tahun berikutnya semoga kooperasi kita akan lebih baik lagi dan berguna untuk kesejahteraan kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Demikian tadi sambutan atau pengantar Ketua KSU Sentra Sejahtera yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu Budiono. Mudah-mudahan menambah wawasan kita dan menuju KSU Sentra Sejahtera ke depan yang lebih maju. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang hormati, untuk acara yang kedua, sambutan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi, yakni Bapak Fakhrul Widodo SK. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ketua Pengurus Koperasi, kalau saya singkat aja SAS. Saya kalau saya ingat muda itu SAS. Beserta semua anggota yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya lihat sementara ini dari tahun kemarin tidak berubah, masih tetap Bapak Ibu ya. Bayangan saya bertambah, ya. Jumlah ini bertambah, ternyata masih konstan. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan, bersyukur kita diajak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita diberikan nikmat sehat sehingga kita punya kesempatan untuk silaturahmi dan di rumah makan saja ini bersama-sama dalam rangka rapat anggota tahunan. Dan ini saya sampaikan terima kasih Pak Ketua dan semuanya dalam melaksanakan kewajiban selaku lembaga koperasi, dan ini wajib dilakukan tentang dapat mengurus data semua anggota dan juga pengawas. Jadi sekali lagi, dan ini yang awal sangat karena apa? Karena kemarin di awal tahun 2024 kemarin ya, khususnya ya, masih ada ternyata itu RAT-nya untuk tutup buku 2022. Tapi dalam bukan 2024 ya, terlambat kan berarti ini. Padahal biasanya saya di bulan Juni sudah mengeluarkan surat peringatan kepada koperasi-koperasi yang ada di Jombang ini untuk melaksanakan RAT, khususnya yang aktif. Dari 900 koperasi, kurang lebih di Jombang ini ada 700 koperasi yang aktif atau SUPI yang aktif,
yang kita itu segera dilatih. Karena ini menunjukkan pertanggungjawaban ini bahwa koperasi itu ada dan sehat. Itu salah satu ini. Maka dari itu saya sekali lagi apresiasi, saya sampaikan terima kasih dan pelaksanaan itu. Dan saya mohon izin Pak Ketua, ini setiap saya datang sekarang saya masukkan itu, nanti di live. Jadi ini untuk edukasi bagi masyarakat juga bahwa begini koperasi itu harus melaksanakan bertanggung jawab. Tapi nanti kita edit Pak. Tidak lupa salam salawat kita aturkan pula dari bahan hubungan kita Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan syafaat beliau selalu mengiringi kita semua dan operasi ini semakin besar. Ini anggotanya semakin bertambah. Apa nggak perlu ditambah ya? Cukup ini saja. Okay. Yang perlu ditambah itu usahanya. Karena ini koperasi serba usaha. Tadi saya tanya Pak Ketua, ini usahanya apa Pak? Karena ini koperasi serba usaha. Usahanya kita tidak ada. Terus ya. Nah ini kalau nanti simpanannya banyak dan sebagainya dari anggota itu banget. Perlu saya ceritakan kepada masyarakat. Ada sebuah koperasi itu dari warga masyarakat Pak, warga desa di Gongseng, Megaluh. Itu KSU juga gabung namanya. Itu anggotanya sampai 366. Dan itu sudah berjalan 25 tahun itu kalau RAT begini itu selalu terbuka. Kalau ada usulan mungkin ada usaha yang perlu dikembangkan, melihat potensi perkembangan. Mungkin sekarang yang sedang tren usaha apa, tapi itu dilakukan, kenapa tidak? Dan itu berkembang terus Pak. Masih ditawarkan kepada anggota, koperasi ini terus apa bubar? Terus gitu. Itu bolak-balik saya dengan begitu semangatnya Pak, gotong royongan masyarakat kita. Ya, itulah yang menyebabkan koperasi ini merupakan sokok guru perekonomian Indonesia terbukti ya di situ, di masyarakat yang paling bawah. Kan beda dengan panjenengan ini kelasnya sudah di atas, menengah lah paling bawah, menengah. Itu masyarakat desa itu, dan itu hanya satu desa di KSU gabung, usahanya macam-macam, dan selalu meningkat dari tahun ke tahun usahanya. Karena semua anggota itu terlibat dan memberikan masukan. Harapan kami koperasi serba usaha SAS ini akan juga berkembang, ya. Dan memang tantangannya memang harus cepat adaptasi dengan perkembangan. Dan saat ini perekonomian sudah mulai bangkit. Apalagi ini nanti di tahun 2025 ini nanti satu item calon paslon yang mungkin ini akan terpilih, ya, meskipun kita kan tidak bisa memastikan. Soalnya saya kira usulan angket dan sebagainya. Kalau itu nanti sudah terpilih, itu ada programnya yang makan siang gratis itu. Nah, itu kan peluang gitu Bapak Ibu. Itu makan siang gratis itu peluang. Mungkin di tempat Bapak Ibu semua di sekitar itu ada sekolah yang SD apa yang membutuhkan, kita bisa peluang juga Pak Ketua itu. Iya, untuk pengadaan makanan ya. Ini di tahun itu dimulai tahun 2025 loh Pak. Nanti itu hampir 40 sampai berapa itu? Sampai 60 juta siswa itu nanti diakses. Dan itu nanti anggaran yang sudah Pak Presiden kita sudah dibicarakan, perlu dikritik sana sini, ya.
ini belum sudah pemain di kerso, tapi kan sudah terlihat. Makanya diakses, diantisipasi itu sampai ada dana hampir 400 triliun Bapak Ibu untuk makan siang gratis. Ya, jenengan jangan bayangkan uang segitu deh, kok besar sekali ya 400. Sebenarnya kalau kita melihat potensi negara kita itu sedikit itu, kecil itu, ya. Kita ini negara yang berpotensi kaya raya. Ya. Bahkan ada yang mengatakan kalau nanti program hilirisasi yang disampaikan oleh Presiden sekarang depan bahwa bahan baku itu nanti tidak tidak mentah dan harus diolah dulu di sini. Ya. Kita semua masyarakat kita, ya, tidak kerja apa-apa itu nganggur itu bisa dicukupi dari situ aja cukup. Tapi kan kita tidak boleh begitu. Kita kan harus tetap bergerak, berusaha, ya, harus kompetitif. Ya. Tetap kita harus itu mengolah anggaran yang besar itu. Sehingga kalau itu nanti terlaksana program itu tidak besar Pak, 400 triliun. Tapi sementara ini kan masih proses berjalan. Itu kita harus ikut mengambil peluang ya, mengambil peluang ini ya, khususnya ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan juga mungkin ada akses untuk ke sekolah untuk pengadaan makan siang gratis dan susu. Ya. Mungkin itu sekilas yang perlu kami sampaikan kepada ibu semua bahwa kita harus bergerak dan mengikuti perkembangan untuk mengambil peluang demi kebesaran koperasi kita, dan itu nanti akan juga meningkatkan kesejahteraan anggota kita juga ya. Kalau usaha kita itu tidak hanya simpan pinjam, ya. Kalau hanya simpan pinjam itu sudah kita bisa deteksi dari awal nanti hasilnya sekian, itu sudah paling ya berapa, ayo tanggung atau iya pinjam ya, simpan pinjam data kita kan, nggak sampai keluar, belum ya. Berarti kemarin masuk set declare ya, masuk ya, berarti poslo ya, dari kata KJK ya, aman ya. Dan hasilnya itu kalau bisa saya sarankan supaya tidak monoton Pak Ketua ya, harus inovatif ya, namanya karena ini sudah bukan KSP loh ya, bukan koperasi biasa, tapi ini koperasi sebangsa. Berarti usaha apapun jangan tidak perlu PhD ya, karena itu sudah langsung. Oh, lihat anggaran dasarnya dulu kalau bunyinya KSU, usaha apa, sudah nggak perlu yakin. Tapi kalau nanti tidak ada, lalu mau ada baru, memang harus berubah. Ya. Dan kita kemarin sudah memberikan sosialisasi kepada 50 notaris, ya, yang mempunyai notaris pembuat akta koperasi. NPAK kemarin 50 sudah kita sosialisasi, kita mengambil narasumber dari provinsi ya, dan juga dari sekitar. Nanti kita manfaatkan itu kalau kita mau ada inovasi membuat usaha apa, di situ tidak tersebut di anggaran dasar, kita bisa rubah ya, itu Pak Ibu, khususnya Pak Ketua dan pengurus dan semua anggota, mungkin masukan dari kami, dan kami lihat di sini memang alhamdulillah ini meningkat ya, cuma meningkatnya tidak signifikan. Meningkatnya tidak signifikan ya, tapi kalau ini usaha berkembang bisa signifikan. Itu saya ambil contoh KUD Sumber Agung. KUD kan cenderung dengan identik, image-nya kan ngedrop ya sejak setelah reformasi. Tapi ada KUD yang luar biasa inovasinya. Kemarin masukkan ke saya juga kita buat usaha ini. Itu KUD Sumber Agung.
biasa panjenengan bareng. Bareng itu SAU-nya luar biasa itu, membuat usaha bentuk-bentuk usaha yang macam-macam banyak. Tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, tapi banyak inovasinya, sehingga KUD itu berkembang dan ratusan juta itu, hampir setengah miliar itu SAU-nya itu KUD. Padahal dulu KUD itu paling mati terus hidup hidup segan mati tak mau gitu. Betul ya, KUD itu dulu gitu image-nya. Tapi khusus KUD Sumber tidak, beliau bergerak cepat. Dan saya pernah camat bareng di sana. Pada saat itu problem besar memang di sana pada saat camat di sana, dan saya ikut terlibat di sana untuk menciptakan kondusivitas KUD itu pada waktu itu terjadi konflik. Saya kira itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini sebagai masukan. Dengan saya kira sudah ahlinya semua ini kaitan dengan tanggung jawaban dan sebagainya, karena panjenengan ini pelaku ya yang ada di DKD itu sepakat-pakat ya. Cuma saya hanya memberikan masukan itu tadi ya, agar supaya tidak stagnan. Ini harus ada isolasi kan. Kalau bisa nanti kalau sudah besar juga akan bermanfaat bagi sekitarnya. Jadi cuma Pak Ketua ini tadi, Pak kantornya aja belum ada kantor, kita apa nanti kerja berjalan. Apa kantornya di Jombang kantor perlunya ini. Karena saya juga punya rumah kosong, bisa pakai kantor kita punya rumah kosong, ya daripada tidak dimanfaatkan, ya. Dan itu rumah sebab cukup lumayan di perumahan, tapi rumah dekat jalan Gusdur, ya dekat jalan Gusdur kalau dimanfaatkan monggo Tuhan, tidak apa-apa, saya support itu. Saya nggak butuh sewanya nggak butuh, saya aja butuhnya mereka dari nempati, ya supaya keramut itu apa, tidak apa-apa. Apa mana kejadian bukan bisa tidak? Tidak apa-apa, ya. Ini lagi misalnya belum kantor, ya. Yang penting kantornya di kota kan, di pusat kota kan, di kota di jalan Gusdur itu ada Gusdur. Rumah ini Candi Indah itu. Di pojok lagi, Blok E nomor 1. Supaya juga tadi ya. Loh lah bukan dari ini, bumi ini. Nah itu yang pojok itu Bu. Nah itu kan kosong itu. Jadi saya bersihkan sendiri aja itu. Saya bersihkan. Kapan itu di kontraktor cuma 1 tahun, ya sudah selesai proyeknya. Daripada kosong. Apa saya juga jadi anggota? Apa-apa kan? Memanfaatkan saya nggak orientasi. Karena sudah punya kantor, ya punya kantor sudah besar. Ini hanya masukan aja, Tuhan. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini nanti lancar dan selalu berkembang ke depan. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada kekurangan. Saya pilih bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diikuti. Ada salah satunya Pak Ketua. Nanti ada kunjungan kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan ketentuan dalam anggaran dasar koperasi yang menetapkan seorang anggota pengurus atau pengawas memangku jabatannya, kepadanya diwajibkan untuk mengangkat sumpah atau janji. Pengangkatan sumpah atau janji seorang pengurus atau pengawas itu diperlukan
demi meyakinkan kepada yang bersangkutan bahwa tugas pengurus atau pengawas adalah murni dan penuh tanggung jawab. Sebelum saya mengambil sumpah atau janji, saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara bersedia untuk mengangkat sumpah? Dilakukan dengan agama apa? Selanjutnya saya perlu memperingatkan kepada saudara-saudara bahwa sumpah atau janji yang saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap anggota koperasi ini, masyarakat dan bangsa Indonesia. Tanggung jawab untuk memelihara dan menyelamatkan koperasi ini serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan anggota koperasi dan masyarakat di wilayah kerja koperasi ini. Sumpah atau janji ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting disadari bahwa sumpah atau janji yang saudara ucapkan disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan Maha mengetahui apa yang tersurat maupun yang tersirat di dalam hati saudara. Di dalam kotak suci dinyatakan, janganlah kamu jadikan sumpahmu akan menjadi halangan untuk berbuat baik, mematuhinya dan menegakkan perdamaian di antara manusia, bahwa Tuhan itu mendengar dan mengetahui. Surat Al-Baqarah ayat 224. Oleh karena itu, manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan jualah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Tolong ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pengurus dan pengawas Koperasi Sentra Arta Sejahtera akan selalu berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan dalam undang-undang koperasi dan peraturan yang berlaku pada koperasi serta melaksanakan ketentuan tersebut dengan jujur dan sebaik-baiknya. Dengan jujur dan sebaik-baiknya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pengurus atau pengawas Koperasi Sentra Arta Sejahtera akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat, sehingga kepentingan koperasi dan anggota-anggotanya mendapatkan pelayanan yang sebaik-baiknya. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai pengurus atau pengawas Koperasi Arta Sejahtera akan menjauhi perbuatan yang merugikan koperasi pada umumnya dan Koperasi Sentra Arta Sejahtera beserta anggotanya pada khususnya. Jombang 1 Maret 2024
1 Maret 2024 panjenengan yang mengucapkan sumpah di rumah makan Jam-Jam. Terima kasih. Tetap di sini. Masih tetap dulu. Saya menyampaikan kata-kata pelantikan dan usah ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Jumat 1 Maret 2024 saya atas nama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Jombang mengukuhkan Saudara 1 Ukuh Priyono sebagai Ketua Koperasi, Heni Elianti sebagai Sekretaris, Siska W sebagai Bendahara, dan Sigit Sulistyo sebagai Ketua Pengawas, Ridwan sebagai anggota, Jamin sebagai anggota, Agus Yudi sebagai anggota, Koperasi Sentra Arta Sejahtera masa bakti 2024 sampai dengan 2026. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas yang dibebankan ibu dan saudara dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk pada kita semua. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucapkan selamat dulu, Pak. Tetap bertahan. Nggak bisa nolak ya. Saudara ini mari kita tutup dengan bacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Fathur Rahman. Padanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup doa bersama-sama. Mudah-mudahan koperasi kita berjalan dengan lancar sesuai dengan keinginan kita semua. Ibadah al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sajidi hamdan na'imahan na'imahu wa ikafil ma'idah. Ya Rabbana alhamdu kama ya Allah sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan dunia biya rabbiya ma'abadatan hajjat wa Allahumma barik sallallahu alaihi wa sallam rujal wa tuban wa qawwayan jannah khawatun wa batal Allahumma yansalka salamatan fid wa hidayatan jasad wa ziyadatan du'ain wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan lil maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma bina lana sakharatul maut wa najatan min nar wa min al-hisab. Allahumma inna nas'aluka musibati rahmatika wa salamatan salamatan hurmatan bihi wal fawzana bil jannati wa najatan min nar wa min al-hisab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hajati ridha al-Fatihah. Terima kasih disampaikan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Dengan berakhirnya doa berakhir pula seluruh rangkaian acara RAT KSU Sentra Arta Sejahtera tahun 2023. Saya sebagai pembawa acara awal hingga akhir mohon maaf apabila ada kekhilapan dalam tutur kata saya. Akhiri Dinas Program Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kemudian monggo.